Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'a hudayah amma ba'd. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Al-hadis maknanya Allah wa rasuluhu a'lam bimuradihi wa iradihil makna. Yang saya muliakan, pengasuh Pondok Pesantren As-Sandami beserta keluarganya yang mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesabaran, diberikan ketabahan dalam menyampaikan syariat agamanya Islam. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang saya hormati para dewan-dewan juri yang arif dan juga bijaksana yang mudah-mudahan oleh Allah dimuliakan. Dan tak lupa yang saya hormati rekan-rekan seperjuangan yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan saudara, kumpulnya kita pada malam hari ini menjadikan wasilah sababiyah Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat, maghfirah, ridhonya kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas sebuah hadis baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikarang di dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Syihabuddin bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'i Asy-Syahari bin Hajar Al-Asqalan, halaman 4 jajaran ke-10 dari bawah, bahwasannya baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha fayabtaliyahumullah bisalasi baliyatin awwaluha yarfa'ullah barakati min kasbihim wasaniyatu yusallitullah alaihim sultanan zalima wasalisatu yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Bahwasannya baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha, akan datang satu zaman kepada umatku di mana umat-umatku akan menjauhi para alimil ulama dan fuqaha. Akan datang satu zaman kepada umatku di mana umat-umatku akan menjauhi orang-orang yang mengerti tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Yang mana saudara, zaman yang dikatakan oleh baginda Rasul dahulu adalah zaman sekarang. Kita lihat zaman sekarang, banyak orang yang menjauhi para alimil ulama, banyak orang yang enggan berdekatan dengan para alimil ulama. Bukan hanya seperti itu, mereka bahkan ijid, benci, jijik terhadap para alimil ulama. Saudara-saudara, betul apa tidak? Betul apa tidak? Maka saudara-saudara, kata baginda Nabi, payabtaliyahumullah bisalasi baliyatin, Allah Subhanahu wa taala akan turunkan tiga macam balahi kepada orang-orang yang menjauhi para alimil ulama. Saudara, mana yang tiga macam balahi tersebut? Yang pertama, awaluha yarfa'ullah barakati min kasbihim. Allah Subhanahu wa taala angkat keberkahan dari kasabnya. Allah akan angkat keberkahan dagangnya, taniknya, usahanya, bisnisnya. Allah angkat semua itu, saudara-saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, balahi yang akan Allah turunkan kepada orang-orang yang menjauhi para alimil ulama, yusallitullah alaihim sultanan zalima. Allah Subhanahu wa taala akan satukan mereka dengan pemimpin-pemimpin yang zalim. Allah akan kasih mereka RT zalim, Allah akan kasih mereka RW zalim, Allah akan kasih mereka lurah zalim, gubernur zalim, presiden zalim, akan Allah kasih kepada orang-orang yang menjauhi para alimil ulama, saudara-saudara. Yang ketiga, yang paling parah dan tidak ingin yang paling parah dan kita tidak ingin mendapatkannya apa? Wasalisatu yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Orang yang menjauhi para alimil ulama, orang yang enggan berdekatan dengan para alimil ulama, tak ingin mendengarkan fatwanya para alimil ulama, yakhrujuna minad dunya, kata baginda Nabi, bighairi iman, akan keluar meninggalkan alam dunia tanpa membawa iman, saudara-saudara. Dalam artian ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril alaihi salam untuk mencabut nyawanya, akan meninggalkan iman keimanannya. Yang mana saudara-saudara dijelaskan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin bahwasannya sakitnya syakaratul maut lebih sakit daripada disisit, lebih sakit daripada ditusuk 300 pedang, saudara-saudara. Jangankan kita, baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun yang sholat sampai kakinya bengkak, yang sholat sampai kakinya keluar nanah, yang sholat sampai kakinya berdarah, merasakan sakit ketika syakaratul maut, saudara-saudara, apalagi kita. Sudahkah kita seperti beliau? Sudahkah kita sholat sampai kaki kita keluar nanah? Sudahkah kita sholat sampai kaki kita bengkak, berdarah? Sudahkah kita seperti itu?
Bahkan saudara-saudara, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an peringatan kepada orang-orang yang menjauhi para alimil ulama, orang-orang yang enggan berdekatan dengan para alimil ulama, orang-orang yang benci terhadap para alimil ulama. Kata Allah dalam Al-Qur'an, ulaika kal an'amu balhum adhal. Bahwasannya orang-orang yang tak ingin berdekatan dengan para alimil ulama, menjauhi para alimil ulama, bahkan mereka ijid, benci terhadap para alimil ulama, akhlak, kelakuannya, tingkah lakunya akan lebih bejat, lebih bangsat, lebih anarkis daripada hewan. Saudara-saudara sekalian, coba kita buktikan. Pernahkah kita mendengar ada seekor anak ayam yang berani membunuh induknya sendiri? Ada tidak ada? Ada tiada? Tapi banyak di zaman sekarang saudara, anak yang dikandung selama 9 bulan oleh ibunya, anak yang disusui selama 2 tahun oleh ibunya, yang diurus sampai besar oleh orang tuanya, berani membunuh ibu bapaknya sendiri. Ada tidak ada saudara? Ada apa tidak ada? Banyak apa tidak? Banyak apa tidak? Lebih bejat, lebih bangsat, lebih anarkis daripada hewan, saudara-saudaraku sekalian. Maka dari itu saya berpesan, yuk kita budayakan alaikum bimujalasatil ulama. Kita budayakan berkumpul dengan para alimil ulama, mendengarkan fatwanya para alimil ulama, mengambil ilmunya para alimil ulama. Saudara-saudara, dijelaskan dalam kitab Targhibatul Abrar bahwasannya qiwamu dunya bi arba'ati asya'a. Berdirinya alam dunia, tegaknya alam dunia dengan 4 perkara. Awaluha bil ilmil ulama, yang pertama dengan ilmunya para alimil ulama. Saudara-saudara, mengapa demikian? Karena dengan ilmunya ulama kita bisa mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Dengan ilmunya para alimil ulama pula kita bisa tahu bagaimana tata cara berwudu dengan benar, bagaimana tata cara sholat dengan benar, bagaimana tata cara takbiratul ihram dengan benar, membaca Al-Qur'an dengan benar. Itu dengan apa? Dengan ilmunya para alimil ulama, saudara. Bahkan ilmunya para alimil ulama dijadikan tiangnya dunia yang nomor pertama. Mengapa demikian? Karena ilmunya para alimil ulama bisa menyinari hati seseorang. Ilmunya para alimil ulama bisa menyinari hati seseorang yang berada dalam kegelapan, saudara-saudara. Layaknya matahari yang menyinari bumi, layaknya bulan, cahaya bulan yang menghembas kegelapan malam, saudara-saudara. Itu adalah ilmunya para alimil ulama. Maka dari itu saya tegaskan sekali lagi, yuk kita budayakan alaikum bimujalasatil ulama. Kita budayakan berkumpul dengan para alimil ulama, kita budayakan bersatu dengan para alimil ulama, mendengarkan fatwanya para alimil ulama, mengambil ilmunya para alimil ulama. Saudara-saudara, saya mau tanya, siap tidak kita budayakan alaikum bimujalasatil ulama? Jawab yang kompak, siap kita budayakan alaikum bimujalasatil ulama? Siap budayakan alaikum bimujalasatil ulama? Siap berkumpul dengan para alimil ulama? Siap mendengarkan nasihatnya para alimil ulama? Siap mendengarkan fatwanya para alimil ulama? Siap menghadiri tempat-tempat para alimil ulama? Aduh, jangan gitu. Siap kita menghadiri tempatnya para alimil ulama? Jawab yang kompak, siap apa tidak? Siap apa tidak? Siap apa tidak? Takbir! Allahu Akbar! Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan dari saya, untuk saya sendiri khususnya, umumnya untuk kita semua, yuk sekali lagi saya katakan, kita budayakan alaikum bimujalasatil ulama. Kita budayakan berkumpul dengan para alimil ulama, saudara-saudara. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. In kana khairan faminallah wa in kana syarran faminafsikum. Khudh ma safa' da' ma qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.